وصحبه وذريته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهر رضي الله عني وعنكم وعن المسلمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan taufik dan hidayahnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Marilah kita sama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kita masih lagi membicarakan tentang ada perempuan yang masuk surga, ada perempuan yang masuk neraka. Disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi sedikit. Kemarin perempuan yang akan masuk surga itu ujar Nabi, yang pertama tandanya perempuan itu pandai menjaga diri daripada perbuatan yang haram. Kemudian taat kepada perintah Allah. Kemudian taat kepada perintah suami atau taat kepada suami. Dan juga paranakan. Dan juga penyabar perempuan itu. Dan bersifat qanaah, merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit walaupun suaminya miskin, tetap bersyukur itu. Dan mempunyai sifat malu perempuan itu. Jika suaminya tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Itu tanda-tanda perempuan yang akan masuk ke dalam surga, ujar Nabi. Wa qala Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, khalaqallahu ta'ala fi sama'i dunya 70,000 malakin yal'ununa kulla imra'atin takhunu zawjaha fi malihi wa kanat yawmal qiyamah ma'as saharati wal kahanati wa in afnat umraha fi khidmati zawjiha. Berkata oleh Abu Ayyub al-Ansari, sahabat Nabi, orang Madinah. Ujar Abu Ayyub, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ujar Rasulullah, Allah menciptakan 70 malaikat, 70.000 malaikat di langit dunia. Jadi di langit, maksudnya langit di atas ya. Di langit itu Allah menciptakan 70.000 malaikat. Malaikat itu melaknat mereka itu malaikat akan setiap istri yang mana istri itu khianat terhadap suaminya pada harta suaminya. Artinya membibit duit laki kepada orang laki, kecuali lakinya pada hulu mengizinakan, ambillah di situ pada bapak itu. Ini lakinya kada mengizinakan, membibit duit laki, mengambil duit laki, membelanjakan. Itu malaikat melaknat. Malaikatnya 70.000 melaknat setiap perempuan. Amun sudah pernah mangkaya itu minta halan orang laki,
minta maaf lawan laki kada jadi malaikat itu malakna. Wa kanat yaumal qiyamah ma'as-sarati wal kahanati, bila terus-terusan khianat gara-gara kada tahu kada ngaji, membibit terus harta laki, kada beizin lawan laki, pada hari kiamat dikumpulkan lawan tukang sihir, dikumpulkan lawan dukun. Nya tukang sihir, dukun itu bila kada bertobat matinya di akhirat sakit. Perempuan yang khianat atas harta suami itu dikumpulkan lawan tukang sihir, tukang dukun di hari kiamat. Itu baru khianat pada harta laki. Apakah lagi khianat pada ranjang laki? Maksudnya tahu ya, selingkuh adanya dengan laki-laki lain. Wa in afnat umraha fi khidmati zawjiha, sekalipun bebinian itu, istri itu menghabiskan umurnya itu seluruhnya untuk berkhidmat, membantu, berkhadam kepada suaminya. Sekalipun orangnya kebaikan lawan suami, membantu suami, memasakkan, menapasakan baju, malap lantayakan rumah, memijitakan laki. Tapi ada kesalahannya satu, membibit duit laki, kada beizin lawan laki. Lakinya kada mengizinakan lah, misalnya lakinya mengizinakan lah, boleh hai. Ini lakinya kada mengizinakan, makanya bepadah, hendak minta duit bepadah, hendak menjumput bepadah. Nah itu. Sekalipun inya menggunakan umurnya, seluruh hidupnya berkhidmat, membantu kepada suaminya, bagus kalau tak berkhadam kepada suaminya, tapi kesalahannya satu, khianat pada harta suaminya. Termasuk harta suami sudah Ron sampaikan beberapa kali, itu perabot rumah itu ada juga situ hak suami, walaupun manukarnya berupa duitnya, bakongsian duitnya, situ ada duit bini, situ ada duit laki, nukar panci, jiran hendak meminjam, bepada dulu laki, bila meminjam makan itu khianat atas harta laki, itu ada juga harta laki. Misalnya bang ya, aku nukar duit koyer, tetap juga kepada lawan laki kan, nabi si laki pang. Jadi apa-apa tuh pada lawan laki, walaupun hartanya seorang, walaupun barangnya seorang, bepadah dalam lawan laki. Wa qala Muawiyah, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma imra'atin akhadat min mali zawjiha bi ghairi izni illa kana 'alaiha wisru 70,000 sadiqin. Berkata Muawiyah, sahabat Nabi juga, ujar Muawiyah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak banget hadis tentang ada boleh membibit duit laki, kada beizin namun laki, banyak mana hadisnya ini, rancak mana kita baca, cuman versinya lain-lain. Siapa aja bini mengambil daripada harta lakinya tanpa izin lakinya, kecuali bini itu mendapatkan dosa seperti dosa 70,000 pencuri. Pencuri itu bahasa Banjarnya maling, yalah. Kan maling itu seikong aja kan, anu sudah kampung, apakah ada aman? Apalagi 70,000 maling di dalam kampung itu, kada aman lalu anu kampung itu ganal kalau dah dikumpulkan dosanya 70,000 maling itu, merampok misalnya rumah orang, ganal kalau dosanya. Nah perempuan yang mengambil duit lakinya walaupun 1.000 rupiah, kada lakinya kada mengizinakan, kada minta izin laki, dapat dosa gonal, dosanya seperti dosa 70,000 maling mencucuntan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi bagusnya bepadah jua, bepadah jua. Misalnya panggil laki ini pemalar benar ya, pemalar benar lakinya, nah ada tahu solusinya apa lah? Amunnya laki gue pemalar
boleh mambil tapi ala kadarnya aja. Nya laki ini kada boleh juga memalar. Lawan bini on pemalar apalagi lawan orang lain, lawan anak pemalar apalagi lawan orang lain. Seharusnya lawan bini itu kan beri duit memberi nafkah, tapi lakinya ini pemalar kada babarian duit. Kayak apa ya, aku hendak makannya bini kelaparannya aku aja. Boleh membibit duit laki nang pamalar itu tapi ala kadarnya, ala kadar sekadar nang kawa makan sehari. Karena isok pulang bibit pulang ala kadarnya ya, tiwas tuh kesalahan laki. Ini maksudnya kada boleh memberi duit laki ini lah, sudah diberi laki dan duitnya. Anu cukup nukar baju cukup nukar baris cukup, tahu-taunya bini ini kadang-kadang menyukuri apa yang ada hendak lagi begibit. Nah ini kalau ada boleh membibit, nah amunya nang membibit ala kadarnya lakinya besar pemalar engken ambil hak, tapi jangan banyak-banyak ala kadar nang cukup sehari aja. Kena esok ambil pulang cukup sehari. Nah, tiwas malar lagi. Wa in, ini tanda-tanda perempuan yang akan masuk surga lagi lah ujar Nabi. Wa in hadara zauju amsakat lisanaha anhu. Jika lakinya hadir, artinya lakinya ada di rumah bersama dengan istri. Bini itu pandai menjaga lidahnya, jangan sampai berucap menyinggung suami, menyakiti suami. Apa kalah? Nah, bila lakinya ada di rumah, muntungnya itu bisa menjaga jangan sampai membuka keaiban suami kepada tetangga. Bila lakinya ada di rumah, muntungnya pandai jangan sampai berucap lawan laki nang menyakiti hati laki, menyinggung laki, macam-macam lain. Nah itu menjaga lidah kada bepandir kecuali yang baik-baik yang menyenangkan hati suami. Itu tanda perempuan yang akan masuk surga ujar Nabi tandanya. Wa dzakara sallallahu alaihi wasallam min arba'ati imra'atan mata zawjaha wa laha auladun sigharun fa habisat nafsaha ala auladiha wa rabbathum wa ahsanat ilaihim wa lam tatazawwaj khasyata ay yudayyi'u. Kemudian Rasulullah menyebutkan lagi ada lagi tanda perempuan yang masuk surga kena tapi sembahyang diobong lah. Sembahyang diobong nyata. Sembahyang dulu utama, yaitu perempuan yang ditinggal mati oleh laki dan inya ini banyak berisi anak halus-halus kericikan. Laki meninggal, anak misalnya berlima halus, mungkin kan bakabi setahun banyak. Pas laki meninggal dunia laki kesian berata, yatim anaknya itu berata. Nya anak yatim itu bila mati abah dan belum balik itu yatim. Bila mati mama abah masih hidup itu belum yatim. Karena mencari nafkah itu biasanya abah. Ini mencari nafkah mati, abahnya mati. Seorang perempuan yang ditinggal meninggal oleh lakinya, mati oleh lakinya, dan inya punya tanggungan banyak mengisi anak. Halus anaknya. Nah masih menyusu ada misalnya, tapi dia pahapisat nafsaha, dia menahan dirinya ala auladiha warabathum, artinya inya sabar maharagu anak, dia mendidik anaknya itu dan dia rela kadah pun balaki supaya anaknya itu kada tersia-sia. Nah itu jadi jadinya padahal beginiannya orangnya buas, masih bujang lagi banyak tuh, masih anom orangnya, tapi banyak berisi anak. Meninggal laki, sudah laki meninggal sudah habis dia banyak yang berdatang gue minta maaf lah ya, aku kada kawin lah, aku hendak maharagu anakku, ininya kayak itu. Soalnya bila kawin jadinya timbul aku bersenang-senang sama laki, anakku terbengkalai. Siapa mencarikan anakku? Abah dirinya nih belum
tentu baik. Nah itu maksudnya. Nah, inya nang mencari, laki ada kalau lagi mencari lo, inyanya begini, mamanya nang mencari apa kalah, asal mencari yang halal aja, lalu memberi makan anak disekolahkannya, anak diongkusinya, anak dididiknya ilmu pengetahuan agama sampai ganal kawinan. Dalam dia mendidik anak, mengongkusi anak, maharagu anak inya begini itu rela kada belaki. Padahal banyak nama datang. Inya takut kalau aku belakinya tak sia-sia anakku ini kena. Itu ujar Nabi perempuan yang ahli surga. Itu harap perempuan itu. Inya lebih mengutamakan anaknya daripada belaki pulang. Gitu maksudnya. Tapi yang nyentak belaki pulang itu kada salah kada. Ini orang mau utamakan anaknya. Nah itu kelebihannya pahalanya ganal. Tapi misalnya anak kawin pulang tuh kada salah, ada asal anak jangan disia-siakan. Tapi kalau misalnya nang badatangi orang yang sugih, bos batu bara, pacangan mah bosi anak seorang nih, ayo ha. Milik anak kawin perempuan itu maharagu anaknya, mengongkosi anaknya, mendidik anaknya, itu perempuan ahli sorga ujar Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam harramallahu ala kulli adamin al-jannata ayyadkhulaha qabli ghaira anni anzuru an yamini fa idzan imra'atun tubadiruni ila babil jannah fa aqulu ma li hazihi tubadiruni fa yuqalu li ya Muhammad hazihi imra'atun kanat hasanah jamilatan wa kana 'inda yatama laha fasabarat 'alaihinna hatta balagha amruhuna alladzi balagha wa syakarallahu laha dzalika. Ada kisah ujar Rasulullah nanti, tapi ini kisah ini nanti terjadi pada hari kiamat, tapi sudah dikhabarkan oleh Nabi Muhammad. Itu mukjizat Nabi Muhammad mengetahui apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Ujar Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Allah mengharamkan atas setiap manusia masuk surga. Maksudnya Allah mengharamkan akan setiap manusia bahwa masuk surga badahulu pada aku. Ya karena masuk surga yang paling badahulu itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nang memegang anak kunci surga. Siapapun Nabi siapakah itu kada nang badahulunya kecuali Nabi Muhammad nang badahulu masuk surga itu nanti di akhirat. Nah, waktu Nabi Muhammad hendak masuk surga, ujar Nabi Muhammad mengisahkan, aku memandang ke sebelah kananku, tiba-tiba ada seorang perempuan nang hendak bercapat-capat masuk surga, hendak mendahului aku memasuki pintu surga. Maka aku kata kepada malaikat, malaikat, ini siapa nih? Biniannya yang hendak berduduk pada aku masuk surga. Ujar Nabi, ujar malaikat, wahai Rasulullah, wahai Muhammad Rasulullah, ini perempuan waktu di dunia orangnya bungas benar, elok rupanya, tapi inya minta maaf ditinggal mati laki dan berisi anak yatim. Ya tadi kayak kisahnya nang kalau kisahkan tadi, seorang perempuan ditinggal mati laki, banyak berisi anak, kalau halus inya bungas, banyak yang mendatang, tapi inya kadang mau menerima pinangan orang itu. Inya sabar mendidik anaknya, maharagu anaknya, mengongkosi anaknya, memberi nafkah kepada anaknya sampai anaknya itu genalan berataan, sampai kawinan, berpendidikan. Maka Allah, ujar malaikat, wahai Rasulullah, Allah ubutan Nabi Muhammad nak masuk surga, harap kalau tak
waninya mengubut Nabi Muhammad hendak masuk surga bedulu pada Nabi Muhammad itu harap kalau tak bebinian tak bedulu masuk surga. Oh nangkai itu kah ujar Nabi. Tapi tetap Nabi Muhammad tang bedulu masuk surga, cuman binian itu mairingi di belakang. Iya tak masuk orang tahu dulu juga masuk surga. Orang tahu dulu juga masuk surga itu pahalanya nanti di akhirat diberikan kepada perempuan yang inya rela ada awin mendidik anaknya sampai kenal supaya anaknya nggak ada tak sia-sia. Nah, itu ada kisahnya. Summa qala sallallahu alaihi wasallam wa ammal arba'atul liwati fin nar fa imra'atun baziyatul lisan ay fahishatu ala zawjiha in ghaba anha zawjiha lam tasun nafsa wa in hadara azanathu bilisaniha. Itu kan kita tadi membicarakan tentang perempuan-perempuan yang pacangan masuk surga. Ini pulang ujar Rasulullah, ada pulang beberapa perempuan yang akan masuk ke dalam neraka. Mudahan kita ada masuk. Yaitu perempuan yang jahat lisannya, jahat lidahnya kepada lakinya. Artinya minta maaf lah bawa mamai-mamai, menyarik-nyarik, nonton pokoknya berucap kada bagus lah lawan laki. Itu kada bagus. Bila lakinya ada di rumah, dia tidak pandai menjaga dirinya. Kada menjaga dirinya bila lakinya tidak. Bila lakinya ada di rumah, menyakiti akan lakinya. Bila laki ada di rumah berselingkuh lawan laki-laki lain. Bila laki ada di rumah menyari-nyari ke laki. Nah, itu ahli neraka itu. Kecualinya bertobat. Aghdabathu min ghairi zambin bilisaniha, memarahi laki tanpa ada kesalahan laki. Tapi kalau misalnya lakinya dasar berbuat salah, tetap ya bang juga ada boleh beginian doang mamai. Apakah laki-lakinya ada misi salah mamai misalnya, itu kada boleh. Qala Umar bin Khattab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma mar'atin rafa'at sawtaha 'ala zawjiha illa la'anaha kullu syai'in talat 'alaihi syamsu. Nah ini ujar Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, siapa aja perempuan yang menyaringakan suaranya, nah ada di sini, menyaringakan suaminya, menyaringakan suaranya atas suara suaminya, kecuali melaknat akan dia oleh seluruh sesuatu yang disinari oleh matahari, kecuali lakinya ya, tutulian marah kami nyaring pada laki. Nah itu kan boleh jualan adab betul ngarannya bapadir, jangan tapi nyaring pada laki, mengkawak. Karena bahayanya bila nyaring pada laki itu bisa dilaknat oleh setiap sesuatu yang disinari oleh matahari. Ini sudah nyaring bakucia baikam bulan mengiau dengan nama laki pulang udah bagus. Ini lengkap, mana nyaring, mana bakucia, mana ikam baikam, mana mengiau dengan laki pulang udah bagus selalu itu. Minta maaf lah contohnya, oi ikam hendak